Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan, saya Faberita Wijastuti dari kelas A, Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas 11 Maret dengan NIM K1522081. Hari ini, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang saya percayai memiliki potensi luar biasa dalam dunia industri konstruksi, bisnis usaha di bidang desain dan render bangunan. Ketika kita membayangkan sebuah bangunan, kita seringkali hanya melihatnya dalam pikiran kita. Namun, dengan teknologi yang semakin maju, kita sekarang memiliki alat yang memungkinkan kita untuk membawa imajinasi ini menjadi kenyataan dalam bentuk visual yang memukau. Inilah yang menjadi dasar bagi bisnis ini, mengubah imajinasi menjadi kenyataan melalui desain dan render bangunan yang memukau. Saya ingin membahas mengapa bidang ini menarik, apa yang dibutuhkan untuk memulai, dan potensi keuntungan yang dapat dihasilkan. Dengan pengenalan singkat ini, saya harap Anda mendapatkan wawasan awal tentang mengapa bisnis di bidang desain dan render bangunan adalah peluang yang layak untuk dijelajahi. Di sini, saya akan mempresentasikan proyek bisnis saya dengan judul Dream Builder Design untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Wahyu Noviansyah, SPD, MPD. Agenda yang akan kita bahas dalam presentasi ini, yang pertama pendahuluan, yang kedua analisis dan target pasar, yang ketiga riset pasar, yang keempat rencana bisnis, yang kelima rencana anggaran, dan yang terakhir portofolio. Layanan desain bangunan menjadi faktor kunci dalam memastikan keberhasilan proyek konstruksi, memenuhi ekspektasi pelanggan, serta menciptakan lingkungan yang berfungsional, estetis, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, bisnis layanan desain bangunan telah menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat dalam ekonomi global. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara industri layanan desain bangunan beroperasi. Platform desain digital perangkat lunak (BIM) atau Building Information Modeling telah mengubah landscape industri sekarang ini. Selanjutnya, saya akan membahas visi, misi, dan tujuan dari usaha ini. Yang pertama, visi. Menjadi perusahaan layanan desain bangunan terbuka yang dikenal dengan inovasi, kreativitas, dan komitmen terhadap berkelanjutan, serta memberikan kontribusi positif pada perkembangan komunitas dan lingkungan. Yang kedua, misi. Yang pertama, memberikan solusi desain yang inovatif. Yang kedua, prioritas berfokus pada kepuasan pelanggan. Yang ketiga, berorientasi pada kolaborasi. Dan yang keempat, pengembangan profesionalisme, keterampilan, dan pengetahuan. Yang terakhir ada tujuan. Yang pertama, menghasilkan desain bangunan yang inovatif, kreatif, dan unik. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memahami kebutuhan, preferensi, dan ekspektasi mereka. Dan yang terakhir, memberikan layanan yang responsif, tepat waktu, dan berkualitas tinggi. Selanjutnya ada analisis dan target pasar. Teknologi digital juga telah merevolusi cara desain bangunan dilakukan. Dengan perangkat lunak BIM dan aplikasi desain 3D yang semakin digunakan untuk merancang dan mengomunikasikan konsep desain kepada klien. Untuk target pasar sendiri di wilayah Surakarta, Jawa Tengah, pasar target kami meliputi beragam segmen. Kami akan berfokus pada para pemilik properti yang merencanakan, merenovasi, atau membangun properti baru, komunitas mahasiswa yang memerlukan layanan desain untuk proyek-proyek kampus, serta pemilik usaha kecil yang mencari perbaikan atau pengembangan dalam tata letak interior atau fasad bangunan mereka. Selanjutnya ada analisis. Yang pertama, kekuatan atau strength. Pertama, mahasiswa yang terlibat dalam bisnis ini memiliki potensi besar dalam hal kreativitas dan inovasi. Sebagai mahasiswa,
mereka cenderung memiliki pandangan segar yang dapat membawa ide-ide kreatif dan solusi inovatif ke dunia desain bangunan. Selain itu, mahasiswa sering memiliki pengetahuan teknologi yang lebih baik dan terbiasa dengan perangkat lunak desain terkini seperti BIM yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses desain dan presentasi kepada klien. Yang kedua ada kelemahan atau weakness. Bagi seorang mahasiswa, mungkin memiliki keterbatasan dalam hal pengalaman praktis dalam industri ini. Sebagai pemula, mereka mungkin perlu waktu untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan mereka dalam desain bangunan. Yang ketiga, peluang atau opportunities. Ada banyak peluang yang tersedia dalam bisnis ini yang dapat dimanfaatkan, terutama tren keberlanjutan dalam desain bangunan, memberikan peluang besar untuk menyediakan layanan desain bangunan berkelanjutan yang sangat diperlukan di pasar yang semakin peduli terhadap lingkungan yang bisa menjadi pangsa pasar yang potensial bagi bisnis ini. Yang terakhir ada ancaman atau threat. Pertama, persaingan dalam industri desain bangunan dapat menjadi sengit. Perusahaan desain yang mapan dan pesaing lokal mungkin memiliki keunggulan dalam hal pengalaman dan jaringan pelanggan. Perizinan yang kompleks dalam industri konstruksi juga bisa menjadi hambatan, mengingat mahasiswa mungkin belum memiliki pengalaman dalam menghadapinya. Terakhir, keterbatasan keuangan dalam mempersulit pandangan, peralatan, dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Oleh karena itu, manajemen keuangan yang cermat dan pemilihan proyek yang bijaksana akan menjadi kunci dalam mengatasi ancaman ini. Untuk riset pasar sendiri, di sini dikutip dari Google Trends, tingkat permintaan untuk layanan desain dan render bangunan terus meningkat. Pada 30 hari terakhir, industri desain dan render bangunan memiliki peminat sekitar lebih dari 50% untuk desain interior, 25% untuk desain modeling bangunan, dan sekitar 20% untuk desain eksterior bangunan. Untuk data di atas dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Selanjutnya, dapat dilihat juga pada grafik di bawah urutan untuk peminat desain bangunan di Indonesia dalam 30 hari terakhir. Di Jawa Tengah menduduki posisi kelima. Selanjutnya ada model bisnis. Yang pertama, konsultasi awal dengan klien untuk memahami kebutuhan dan visi mereka. Yang kedua, pembuatan proposal proyek yang mencakup jangkauan, biaya perkiraan, dan waktu pelaksanaan. Yang ketiga, proses desain yang mencakup perencanaan tata letak, pengembangan konsep, dan desain teknis. Yang keempat, penyusunan visualisasi 3D untuk membantu klien memahami desain dengan lebih baik. Yang kelima, kolaborasi dengan tim konstruksi atau pengembang properti jika diperlukan. Yang keenam, pelaporan berkala kepada klien tentang pengembangan proyek. Dan yang terakhir, menyelesaikan proyek dengan kualitas tinggi sesuai dengan visi klien. Untuk strategi pemasaran, kita memiliki 4 strategi. Yang pertama, di media sosial yang aktif di platform seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok. Yang kedua, optimalisasi situs web. Membangun situs web yang mencakup portofolio, informasi, kontak, dan testimoni. Yang ketiga, pameran dan workshop. Dan yang keempat, jaringan dan kemitraan dengan dosen, mahasiswa, dan profesional di industri yang relevan, dan juga mencari peluang untuk berkolaborasi dengan perusahaan arsitek, konstruksi, dan properti lokal. Untuk rencana pertumbuhan di sini, yang pertama, kita akan terus mengembangkan portofolio kami dengan proyek-proyek yang lebih besar dan beragam yang akan membantu kami menambah pendapatan dan menarik klien yang berbeda. Yang kedua, kami akan menjalin kemitraan dengan perusahaan konstruksi dan
untuk menciptakan peluang kolaborasi yang saling menguntungkan dan juga akan memperluas jaringan bisnis kami. Di sini untuk harga desain rendering dapat dilihat pada tabel di atas, mulai dari jenis jasa desain atau paket desain. Berikut ini saya tampilkan portofolio saya yang menjadi bukti eksplorasi yang penuh semangat dalam dunia desain bangunan. Selama studi, saya telah mengambil tantangan beragam proyek yang memungkinkan saya untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang arsitektur, konstruksi, dan keberlanjutan. Saya selalu berusaha untuk mengintegrasikan ide-ide inovatif dalam proyek-proyek tersebut, sambil belajar dari pengalaman serta umpan balik yang berharga dari dosen, guru, dan teman sejawat. Walaupun saya masih dalam tahap belajar, saya merasa siap untuk melanjutkan karir saya sebagai drafter yang berdedikasi, dan saya berharap bahwa portofolio saya akan menjadi jendela yang menggambarkan kemampuan, dedikasi, dan potensi saya sebagai profesional di masa depan. Terima kasih.